لله الواحد القهار العزيز الغفار مقبل الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada malam ini malam ke-7 ya, insyaallah kita melaksanakan tarawih. Saya hanya mungkin akan menyampaikan, jadi ada sebuah masa di mana Rasulullah SAW selama hidup itu mengalami masa kesedihan yang sangat amat luar biasa. Nah, kesedihan yang sangat amat luar biasa itu adalah di mana ketika paman beliau meninggal. Kenapa? Karena paman beliau itu adalah orang yang salah satu orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Abu Thalib itu sudah dianggap seperti bapak, ayah sendiri. Karena dari kecil yang merawat Rasulullah itu adalah Abu Thalib pamannya. Sampai-sampai saking sedihnya Rasulullah itu dalam sejarah disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Benar-benar sangat kehilangan sekali Rasulullah. Jadi dikisahkan ketika pamannya itu menjelang wafat, jadi beliau itu jenguk, sudah mulai sekarat ya, itu jenguk. Ada satu hal yang menyebabkan Rasulullah itu sangat sedih, karena pamannya itu masih kafir, belum beriman kepada Rasulullah. Itu salah satunya. Maka Rasulullah menjenguk dengan tujuan mengajak masuk Islam. Nah, bahasa kasar itu datang yang penting pamannya syahadat. Maka Rasulullah mengatakan, wahai paman, yang penting syahadat saja. Urusan engkau dengan Allah sudah serahkan sama Allah. Bahasa hadisnya itu kurang lebih. Walaupun pamannya belum sholat, belum puasa, itu urusan Rasulullah. Nanti Rasulullah yang minggu langsung kurang lebih. Yang penting syaratnya apa? Kenapa? Karena paman beliau ini adalah bisa dikatakan sangat tahu benar tentang Rasulullah. Jadi Rasulullah dari kecil saja baru pertama kali dirawat itu sudah mengatakan, ini anak bakal jadi orang besar, bukan sembarang anak. Saking sayangnya beliau ya, sama Rasulullah itu, semua kegiatan Rasulullah itu beliau yang dekengin gitu pasalnya. Jadi yang pasang badan itu beliau. Cuma sayangnya satu, beliau bermasuk Islam. Makanya Rasulullah datang itu ingin menyelamatkan pamannya dari api neraka. Ya. Cuma sayangnya apa? Yang jenguk saat itu bukan hanya baginda Rasulullah. Ada teman-temannya Abu Thalib juga lagi jenguk ceritanya. Terus akhirnya ketika pamannya itu seolah-olah ya mulai ragu ingin bersyahadat, ya kan? Temannya ngomong, hal targhab an millati abaina, kamu benci sama agama kita, agama orang tua kita. Gak jadi syahadat. Setelah gak jadi syahadat, meninggal dalam kondisi kafir dan masuk neraka. Pak, itu Rasul sangat amat sedih luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini itu adalah bulan yang semua orang itu punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kenapa setelah Ramadan itu ujungnya balik lagi? Salah satu faktor
yang paling berpengaruh adalah circle atau pertemanan atau lingkungan. Itu yang paling berpengaruh. Ramadan kenapa kita bisa lebih baik? Salah satunya karena memang lingkungannya mendukung, ya kan? Kalau di luar Ramadan, kembali lagi kumpul sama teman-temannya yang suka maksiat. Seperti kisah Abu Thalib. Abu Thalib kurang apa? Berarti Bani Hashim. Ya. Bani Hashim itu adalah nasab yang paling mulia yang ada pernah di muka bumi ini. Ya. Kurang dekat habis, kurang dekat apa sama Rasulullah. Tetapi kenapa tidak beriman? Karena apa? Pertemanan. Saya kasih contoh sederhana saja. Bapak-bapak ya, yang masih suka merokok dari 20 tahun lalu mungkin ya, sudah ada keinginan untuk berhenti rokok. Sudah pernah coba berkali-kali. Ketemu sama temannya, yuk nyebat. Selesai dan bubar. Akhirnya nggak jadi lagi. Benar nggak Pak? Ya, kayak gitu. Selama temennya masih itu aja, ya udah, nggak bakal bisa berhenti. Ya kan? Ibuku juga sama, ya kan? Selalu ngomongnya itu bikin diet. Tapi setiap hari kumpulnya sama ibu tuh, yuk kita nyoba mie ayam di sana, nyoba mie ayam di sana, bakso di sana, gorengan di sana. Akhirnya apa? Berubah. Besok saja dietnya. Bener nggak? Nggak bakal bisa. Artinya apa? Ketika kita berteman dengan orang-orang yang misalkan ya, saya kasih contoh, nggak bicara tentang agama saja dulu ya. Kita kumpul misalkan dengan orang-orang yang lagi bikin juga hidup sehat, sampai dibikin grup, ya kan? Akhirnya apa? Dia akan banyak mengalami perubahan. Contoh paling sederhana. Kalau bahasa sekarang itu bahasa anak-anak lingkungan toksik, ya kan? Dalam Islam, bahwasanya pertemanan itu adalah sebuah keimanan. Memilih teman itu adalah sebuah apa? Keimanan. Tidak hanya sekadar dengan siapapun kita bisa berteman. Coba bapak-bapak, ibu-ibu misalkan kalau mau sekolah anak, asal masukin apa dipilih dulu tuh, ya kan? Kalau dia nggak punya duit, ya asal masukin. Tapi kalau yang punya duit masih mikir, wah sekolah situ terkenal, anak-anak nakal, nggak mau, ya kan? Kenapa? Karena kita tahu namanya teman itu pasti apa? Memberikan pengaruh. Teman baik memberikan pengaruh baik, teman buruk memberikan pengaruh buruk. Ramadan juga sama. Ramadan itu karena lingkungannya sedang baik, kita akhirnya apa? Terbawa dengan kebaikan. Dan sebaliknya, makanya salah satu hal yang menyebabkan kita bisa berubah itu mau tidak mau kita harus menghilangkan teman-teman itu dan mulai berteman dengan orang-orang soleh. Itu harus. Memang di awal-awal canggung. Ya. Contoh misalkan ya bapak-bapak yang suka main badminton misalkan ya, pingin ikut badminton. Pertama kali ikut badminton, lihat temennya udah jago semua. Dia pasti apa? Minder, ya, malu. Tapi kalau dia nggak masuk, nggak belajar ya nggak bakal dia akan apa? Belajar. Dia harus hilangkan malu dulu, baru kemudian apa? Terjun mulai dari nol, nggak ada masalah, sama. Ya. Teman-teman yang misalkan Ustaz, saya tuh pingin berubah tapi saya malu, pingin ke masjid saya malu. Itu bapak saja merasa malu, setan saja memberikan bisikan apa? Beda sendiri. Padahal apa? Semua pasti akan menyambut dengan suka. Ya kan? Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita saja. Jadi keinginan berubah, mendekatkan diri kepada Allah itu salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah hubungan pertemanan. Yang terakhir, saya tutup. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah itu memuji beberapa pemuda yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Di antara beberapa pemuda itu di dalam Al-Quran disebutkan ada anjing. Ya, ada anjing. Anjing itu dianggap segerombolan orang-orang yang beriman. Saya tanya kepada bapak ibu semua, anjing dia sholat nggak? Ya, nggak bakal sholat. Anjing
Anjing bisa sedekah nggak? Anjing bisa baca Quran nggak? Kenapa dia dipuji di dalam Al-Quran? Kenapa dia menurut sebagian ulama adalah satu-satunya anjing yang masuk surga? Karena dia berteman, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Walaupun anjing bukan apa? Orang soleh. Jadi salah satu penyebab terbesar ya, kalau kita ingin kembali kepada Allah, ya cari teman, cari lingkungan yang memang mereka adalah orang-orang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.